Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini kabar terbaru tentang kasus Vina ya. Kali ini mengejutkan sekali. Kali ini ada ungkapan terbaru dari sahabat Vina ya, yang bilang kalau Vina itu hamil. Jadi dia pulang dulu, ambil uang sebelum pergi. Dan kakak Vina berbohong, Vina tidak pulang. Kita lihat video lengkapnya bagaimana ya, kita cermatin dan kita pelajarin ya fakta terbaru dari kasus ini. Kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung, let's go. Pada tanggal 27 Agustus itu kurang lebih atau bahkan lebih cenderung lebih dari jam 22 itu Vina menelepon Widi. Ini penuturan Widi ya. Baik disampaikan melalui diskursus maupun disampaikan langsung ke saya by phone. Yang menyatakan bahwa Vina menelepon, kemudian dia nyuruh pulang Vina, kan itu ya. Nah, tetapi situasi atau background, mungkinnya background suara di belakang Vina itu seolah-olah Vina ini lagi riang gembira. Sedang riang gembira. Ya, betul, ada yang ketawa-ketawa. Berarti dengan banyak orang gitu kami ya? Betul, banyak orang, ada yang ketawa-ketawa, kan itu penuturan Widi dan Mega itu. Nah, tetapi kemudian belasan menit ke depan, tiba-tiba si almarhumah ini tidak bisa lagi dihubungi oleh Widi, kan begitu ya, tidak bisa lagi dihubungi oleh Widi. Ini belasan menit loh Kang, belasan menit, bukan jam-jam, apalagi hari-hari, bukan ini, karena memang waktu itu waktu kejadian ya. Belasan menit tidak bisa lagi dihubungi. Kemudian setelah mereka terus mencoba menghubungi karena mereka ingin menyuruh Vina pulang, akhirnya yang HP-nya tadinya mati, kata Widi itu, tiba-tiba bisa lagi berdering, tetapi tidak diangkat. Kan itu. Nah, setelah jam 22 lebih puluhan menit, nah adalah diangkat, tetapi seorang laki-laki. Nah, cuman begitu dihalo-halo dan dicoba dihubungi oleh Widi, tidak menyahut. Tetapi beberapa saat kemudian si laki-laki itu bilang bahwa dia dari Polsek Talun. Nah, yang menyampaikan bahwa Ananda Vina kecelakaan lalu lintas. Nah, ini yang membuat shock Widi dan Mega. Saya menyimpulkan dari waktu yang disampaikan oleh Widi dan Mega, yang diberikan kepada saya keterangannya, berpikir saya kembali ke tahun 2016, apakah iya pembunuhan itu dilakukan di tempat lain, yang di dalam alur ceritanya kan di sebuah lokasi yang sepi lah begitu ya. Kemudian dalam jangka waktu belasan menit, tiba-tiba si mayat bisa dipindahkan ke lokasi lain. Ya, cukup jauh kan begitu. Cukup jauh, dan situasinya rame waktu itu, ada suara motor, ada suara orang ketawa-ketawa, kan sangat bertolak belakang dengan situasi yang digambarkan di dalam berita acara yang terjadi di tahun 2016. Ya, sehingga akhirnya saya sempat berpikir, ini jangan-jangan apa yang disampaikan oleh, dulu pernah menyampaikan ya Pak Suroto itu, bahwa ini adalah kecelakaan lalu lintas. Kan itu, kecelakaan lah begitu. Nah, cuman pertanyaannya, kecelakaan ini adalah karena kecelakaan tunggal atau karena kecelakaan orang lain, kan gitu. Ya katakanlah kalau kita bilang tabrak lari lah atau apapun lah itu ya. Kan itu. Kemudian ada lagi poin yang saya tangkap itu dari apa yang disampaikan oleh Widi, bahwa sebelum Vina keluar rumah Widi, ya pada saat malam kejadian itu, si Vina ini meminjam bajunya Widi. Ini hal baru. Ya betul, dress hitam, kemudian ada rompi yang berwarna bunga-bunga agak-agak putih kan gitu ya. Kemudian memakai celana span pendek. Yang punya Widi juga. Oh begitu. Semuanya yang dipakai oleh almarhumah Vina itu saat itu adalah sebetulnya
dress termasuk short pant itu milik Widi, Kang? Milik Widi. Kemudian memakai sendalnya Widi yang warna krem. Nah, itu ya. Nah, kita mundur lagi ke belakang, Kang. Mundur lagi ke belakang beberapa jam sebelum Vina meminjam bajunya Widi. Di sore harinya, Vina ini sempat minjam uang ke Widi. Oh, ini hal baru lain lagi nih. Hal baru lain lagi. Ya, nih. Jadi mundur lagi ya. Mundur lagi nih. Ya, silakan. Mau diulangi. Minjam uang sebesar 50.000. Iya. Yang kata Widi itu Vina mau beli mie dengan, mohon maaf ya, pembalut. Nah, mau beli mie dengan pembalut. Artinya kalau kita berbicara tentang pembalut, itu berarti berbicara dengan ranah yang sensitif dari seorang perempuan. Iya. Ya. Nah, terjadilah apa yang tadi saya di awal diungkapkan, ya, tidak bisa dihubungi, kemudian belasan menit ke depan HP-nya off. Nah, kemudian beberapa puluh menit ke depan tiba-tiba ada info bahwa Vina kecelakaan lalu lintas. Nah, tadi pagi saya berkomunikasi dengan Ibu Titin. Akang tahu ya Ibu Titin ya? Iya, Ibu Titin. Yang sejak awal memperjuangkan kebebasan daripada Sakatatal. Iya. Ini saya sampai, mohon maaf ini, saya sampai merinding nih mendengar cerita Ibu Titin. Ibu Titin itu konsisten dari sejak awal, ya, pembelaan terhadap Sakatatal, bahwa dia menyebutkan ini kecelakaan. Tidak pernah sedikit pun Ibu Titin menyebut bahwa ini adalah korban pembunuhan. Ini kecelakaan. Nah, kemudian Ibu Titin, mohon maaf, ya, menyampaikan juga ke saya beberapa foto. Dan itu ada di saya sekarang fotonya. Dan beliau menyampaikan foto ini belum pernah diupload, belum pernah diperlihatkan di muka sidang sekalipun. Maaf Kang, apakah itu termasuk foto yang kemarin sempat ditampilkan di Pengadilan Negeri PN Cirebon dalam konteks sidang pra PK sesuai dengan permohonan Sakatatal? Apakah sama fotonya? Nah, saya mohon izin Kang, kemarin saya belum sempat nonton PK, ya. Tetapi saya akan ceritakan bahwa, mohon maaf nih, foto yang dikirimkan oleh Ibu Titin, ada dua foto yang membuat saya meyakini apa yang disampaikan oleh Ibu Titin tentang alur kejadiannya, gitu ya. Bukan peristiwa pidana ini, bukan. Alur kejadian kematian, ya. Kematian daripada Eki Vina. Pertama ada foto perempuan yang memakai kaos hitam dengan rompi putih-putih. Artinya, kalau saya korelasikan foto itu dengan apa yang disampaikan oleh Widi, bahwa sebelum Vina keluar rumah meminjam bajunya Widi, itu cocok, sesuai. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mohon maaf ini, saya agak sedikit berbicara agak sedikit sensitif ya, Kang. Tapi mau tidak mau saya harus ungkap ini. Silakan. Mau tidak mau saya harus ungkap ini. Ya. Bahwa ada foto perempuan yang mohon maaf banget. Mohon maaf banget. Hanya memakai celana dalam. Celana apa? Silakan Akang kalau misalkan ini perlu disensor, silakan sensor. Maaf, tapi ini saya harus ungkap. Foto wanita dengan maaf sekali lagi ini tidak bermaksud vulgar. Tadi Kang Mohtar menyebutkan foto kedua yang diperlihatkan oleh Bu Titin pagi tadi ini pada Kang Mohtar. Foto keduanya seorang wanita dengan maaf sekali lagi hanya memakai celana dalam, begitu? Hanya memakai celana dalam. Dan itu posisi foto diambil pada saat perempuan itu ada di rumah sakit. Bukan di lokasi, bukan di rumah sakit. Ya. Di rumah sakit posisinya? Di rumah sakit. Nah, keterangan Ibu Titin itu lagi diobati, lagi dicek gitu ya. Nah, saya sempat bertanya, mohon maaf, Bu, ini foto laki-laki apa perempuan kan itu? Nah, Ibu Titin menyampaikan, Pak, itu foto perempuan. Itulah foto Vina. Terus saya bilang, loh, kenapa? Mohon maaf. Kok beda di selangkangannya kan itu? Mohon maaf ya, mohon maaf. Nah, ini saya bilang, saya terpaksa harus menyampaikan ini, Kang. Biar jelas. Itu seorang perempuan yang lagi memakai pembalut. Kata Ibu Titin. Nah, artinya apa yang disampaikan oleh Ibu Titin bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Widi. Bahwa sorenya itu Vina meminjam uang 50 untuk membeli mie dan
Pembalut. Pembalut, ya. Nah, kan begitu. Ternyata Jadi benar kalau bersesuaian waktu itu bersesuaian. dengan pembalutnya. Maaf ini. Baik, bersesuaian, Kang. Sangat bersesuaian. Ya, di satu sisi Widi menyampaikan bahwa Pina meminjam uang 50 untuk beli salah satu di antaranya pembalut. Kemudian di sisi lain, Ibu Titin menjelaskan ke saya bahwa itu adalah seorang perempuan, foto perempuan, ya, memakai celana dalam saja, dan ada pembalutnya. Kan beda lah ya, beda gitu ya. Nah, kemudian saya sambungkan dengan peristiwa bahwa Widi mencoba menghubungi Vina, tetapi tidak pernah terkoneksi kan itu ya. Nah, beberapa belas menit, kemudian beberapa puluh menit ke depan ada kabar bahwa Vina kecelakaan. Akhirnya saya sempat berpikir bahwa kalau begini kejadiannya ini benar kecelakaan. Kan itu, Kang. Ya, karena mohon maaf, Kang, mohon maaf banget. Di dalam foto yang disampaikan ke saya, itu celananya masih terpakai rapi. Gimana? Masih terpakai rapi. Celana dalamnya itu masih terpakai rapi. Oke. Nah, logikanya, punten, logikanya, kalau memang perempuan itu atau Vina ini adalah korban ruda paksa, ya paling tidak celana dalamnya paling tidak, ini mohon maaf, melorot, tidak di tempatnya, atau mungkin bahkan tidak sama sekali memakai celana dalam. Kan begitu. Ini rapi, tidak ada, seolah-olah tidak ada yang merubah tempat lokasi celana itulah gitu ya. Nah, ini saya sehingga berpikir memang benar ini kecelakaan kan itu. Ya. Tetapi walau bagaimanapun juga cerita ini saya tetap berkeyakinan bahwa yang tahu peristiwa ini, yang harus mengungkap peristiwa ini adalah Rudiana. Ya. Nah, kenapa demikian? Katakanlah ini adalah kecelakaan. Nah, tetapi kok bisa-bisanya Rudiana membuat alur cerita seolah-olah ini adalah peristiwa pembunuhan. Kan itu. Ya, dengan peran masing-masing orang tuh sangat jelas. Ya, perannya Hadi seperti ini, perannya Eko lah gitu seperti ini ya. Jaya seperti ini, Sudirman seperti ini. Bahkan lebih sadisnya lagi peran Peggy Setiawan seperti ini kan begitu ya. Yeah. Nah, itu. Nah, saya akhirnya tetap berpegang kepada pemikiran saya, yang tahu semua ini adalah Rudiana. Sedikit saja Peggy salah ngomong kan, dijadikan senjata untuk menjustifikasi bahwa Peggy ini pembohong. Itulah kenapa Peggy harus selalu didampingi, kan? Karena masa-masa ini rentan, bukan masalah proses hukum, tapi penilaian masyarakat, penilaian netizen yang disulut oleh orang yang tidak suka, kan itu. Kan gitu Bang Abe yang terjadi kan? Betul. Nah, maka itulah keputusan tim bahwa Peggy itu harus selalu didampingi. Cuma kan gini, kalaupun saya berhenti, kan banyak pengacara lain ya. Pengacara kan banyak. Bukan saya aja kan Bang Abe. Ada Bu Yanti. Ada banyak, masih banyak lagi. Yang di Cirebon juga banyak selain saya. Nah, cuma mungkin ya karena keluarga Peggy itu nyaman sama saya kan. Jadi kalau ada apa-apa tuh kontaknya ke saya, teleponnya Bang Abe. Itu sebenarnya yang selama ini terjadi. Kalau ada apa-apa selalu ke saya. Pak Tony ada ini, Pak Tony ada ini. Pertama ke Ibu Yanti lah ya, tentu Ibu Yanti. Nah, kalau Ibu Yantinya nggak diangkat ke saya. Nah, kalau Ibu Yanti diangkat nanti Ibu Yanti yang rundingan sama saya kan. Itu. Wah, itu dia kabar terbaru ya. Gimana menurut kalian? Ini sahabat Vina Widi namanya ya yang cerita ini. Wah, kalau sempat memang kejadian seperti ini, wah fakta baru lagi, alur yang baru lagi, betul-betul ya, di luar dugaan. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.
Wah.